Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Beastmaster of the Age. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai saja videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang Li Tianming yang dikhianati oleh kekasihnya yang bernama Mu Qingqing, juga kehilangan monster pendampingnya yang dibunuh oleh Lin Xiaoting. Tapi tidak ada yang menyangka kalau Li Tianming masih memiliki 10 telur monster lainnya, dan salah satunya akan segera menetas. Di video kali ini cerita diawali dengan menetasnya telur monster milik Li Tianming. Saat telur monster tersebut menetas, telur tersebut memancarkan aura yang sangat mengerikan. Tapi setelah menetasnya telur tersebut, muncul seekor monster yang bertubuh seperti anak ayam. Li Tianming yang melihatnya merasa agak kecewa dengan bentuk monster pendampingnya tersebut, karena Li Tianming berharap monsternya bertubuh besar dan mengerikan. Li Tianming langsung mengoceh terhadap monster yang bertubuh kecil tersebut. Tapi siapa yang menyangka ternyata monster pendamping baru milik Li Tianming bisa berbicara. Meskipun kabarnya monster pendamping dan masternya bisa berkomunikasi melalui batin, tapi baru kali ini ada monster pendamping yang bisa berbicara. Li Tianming terdiam sejenak dan terus melihat monster pendamping baru miliknya yang selalu memuji dirinya sendiri karena merasa hebat. Kemudian Li Tianming penasaran seberapa hebat monster pendamping barunya tersebut, hingga akhirnya Li Tianming mencoba untuk melihat pangkat monster pendamping barunya tersebut. Saat Li Tianming melihat mata monster tersebut, di mata monster tersebut terdapat 1 bintang saja. Betapa kecewanya Li Tianming karena monsternya hanya memiliki bintang 1, di mana itu menandakan kalau monster tersebut lemah dan hanya berada di peringkat 1 saja. Sedangkan monster pendamping yang dulu milik Li Tianming berada di pangkat 5. Monster kecil itu menyuruh Li Tianming untuk melihatnya sekali lagi dengan teliti. Ketika Li Tianming menuruti hal tersebut dan melihatnya sekali lagi dengan teliti, Li Tianming melihat ratusan ribu, bahkan jutaan bintang yang membentuk 1 bintang. Itu seperti lautan bintang. Jadi pangkat monster milik Li Tianming itu seperti tidak terhingga jauh berada di puncak. Seketika Li Tianming terkejut dan terdiam sesaat. Dan tiba-tiba Li Tianming berpindah tempat. Li Tianming heran saat Li Tianming melihat-lihat sekitar. Li Tianming melihat seekor pinik yang sedang menelan matahari. Setelah pinik tersebut menelan matahari, entah dari mana tiba-tiba muncul sebuah tangan yang mempunyai mata di telapak tangannya. Tangan tersebut menghancurkan pinik yang baru saja menelan matahari dalam sekali genggam. Sesaat setelah itu monster baru milik Li Tianming mematuk-matuk jidat Li Tianming dan berkata kenapa Li Tianming ngedumel sendiri kayak orang idiot. Li Tianming yang mulai sadar bertanya, siapa sebenarnya monster kecil tersebut. Monster kecil tersebut memperkenalkan dirinya dan menyebut dirinya seekor phoenix api penyucian abadi. Li Tianming berpikir bahwa dirinya sangat beruntung jika anak ayam tersebut benar-benar seekor phoenix di masa lalunya. Kemudian Li Tianming bertanya apakah bisa monster tersebut berlatih bersamanya. Si monster kecil tersebut menjawab bahwa dirinya bisa berlatih dengan Li Tianming. Kemudian mereka berdua langsung berlatih bersama menghubungkan cakra satu sama lain. Level latihan yang pertama adalah area cakra, di mana mereka mengontrol monster yang secara alami memiliki 9 jalur cakra. Jika master dan monsternya bisa bersama, maka 9 cakra yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka akan terhubung, sehingga total cakra yang dimiliki oleh mereka menjadi 18 cakra. 1 cakra terhubung maka akan bisa menjadi 1 cakra penting. Begitu cakranya saling terhubung, maka sang master dan monsternya akan saling melengkapi, dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saat Li Tianming dan monster kecilnya tersebut mencoba untuk menghubungkan cakra, Li Tianming terkejut karena di dalam tubuh monster kecilnya itu ternyata terdapat cakra yang menyerupai naga, sehingga membuat Li Tianming merasa minder. Tapi tetap saja ketika cakra mereka saling terhubung, cakra yang menyerupai naga tersebut tetap akan menjadi milik Li Tianming. Penghubungan cakra pun dimulai. Cakra yang pertama sudah ditembus setelah menghubungkan cakra satu sama lain.
Li Tianming mencari-cari sebuah jurus untuk dipelajari. Setelah beberapa saat, Li Tianming menemukan salah satu jurus yang menurutnya jurus terhebat di kota Flame Heaven. Li Tianming pun mengajak monster kecilnya tersebut untuk berlatih bareng. Tapi si monster kecil tersebut menolak, karena monster kecil tersebut merasa kalau jurus tersebut hanyalah jurus sampah. Monster kecil tersebut berkata bahwa dirinya akan memimpin latihan, dan Li Tianming akan mempelajari jurusnya dari monster kecil tersebut. Nama jurusnya adalah penyucian api abadi. Li Tianming yang mendengar kalau dirinya akan dipimpin oleh monster kecilnya itu untuk berlatih merasa enggan. Meskipun Li Tianming merasa enggan untuk berlatih bersama dengan cara dipimpin oleh monsternya, Li Tianming tetap melakukan hal tersebut agar bisa bertambah kuat. Saat berlatih bersama, Li Tianming terus saja gagal. Meskipun tetap gagal, Li Tianming dan monster kecilnya itu tidak pernah menyerah dan tetap mengulanginya lagi terus-menerus hingga cakra yang ketiga berhasil ditembus. Pagi hari pun tiba. Li Tianming mengingat ibunya hari ini karena hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Saat Li Tianming melihat monster kecilnya yang sedang tertidur, Li Tianming mengelus-ngelus monster kecil tersebut. Dan tiba-tiba saja Li Tianming kedatangan dua orang. Dua orang tersebut meminta Li Tianming untuk segera membuka pintunya karena mereka berdua berkata bahwa mereka membawa hadiah besar untuk ibunya Li Tianming. Li Tianming pun membangunkan monster kecilnya dan meminta untuk menemani dirinya menemui tamu yang tak diundang. Ketika Li Tianming membuka pintu, ternyata dua orang itu adalah istri ketiga ayahnya Li Tianming dan di sampingnya adalah adik tiri Li Tianming. Saat Li Tianming dan dua orang tersebut berbicara, tiba-tiba ibunya Li Tianming keluar dan bertanya kepada Li Tianming siapa saja orang yang datang. Li Tianming memberitahu ibunya kalau dua orang yang datang tersebut adalah istri ketiga ayahnya yang bernama Nyonya Huang dan putrinya yang bernama Li Suejiao. Ibunya Li Tianming pun menyapa kedua orang tersebut. Kemudian Nyonya Huang bertanya apakah ibunya Li Tianming sehat-sehat saja. Ibunya Li Tianming berkata bahwa dirinya lumayan sehat. Adik tirinya Li Tianming yang mendengar ucapan ibunya Li Tianming malah bertindak tidak sopan dan berkata, "Sudah bau tanah begitu mana mungkin sehat." Singkat cerita, Nyonya Huang langsung memberikan hadiah yang dimaksud tersebut kepada ibunya Li Tianming. Ketika ibunya Li Tianming menerima kertas yang diberikan oleh Nyonya Huang, ibunya Li Tianming sedikit murung ketika sudah membacanya, karena kertas tersebut berisi pernyataan perceraian antara ibunya Li Tianming dengan ayahnya Li Tianming yang bernama Lian Feng. Ibunya Li Tianming pun merasa sedih. Ketika Li Tianming melihat ibunya yang bersedih, Li Tianming mencoba untuk membuat ibunya agar tidak bersedih. Ibunya Li Tianming bersedih karena dalam surat tersebut juga tertulis bahwa ibunya Li Tianming harus membawa Li Tianming pergi, yang dimana maksudnya adalah untuk menghapus status Li Tianming sebagai putra tertua dari istri pertama Lian Feng, yaitu ibunya Li Tianming sendiri. Ketika ibunya Li Tianming sedang bersedih, Nyonya Huang memberikan setumpuk mutiara yang berada di dalam tas yang dilemparkan ke hadapan Li Tianming dan ibunya Li Tianming. Setelah itu Li Tianming bertanya apakah mereka berdua akan segera pergi dari sini. Si adik tirinya Li Tianming yang bernama Li Suejiao berkata bahwa yang sudah dibuang itu mereka berdua, yaitu Li Tianming dan ibunya. Jadi yang seharusnya pergi sekarang adalah Li Tianming dan ibunya. Amarah Li Tianming pun membesar. Ketika Li Tianming berniat untuk memukul Li Suejiao, ibunya Li Tianming menghentikan Li Tianming dan berkata untuk tidak bertindak bodoh. Dan pada saat itu Li Tianming berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja dan pasti akan bangkit kembali untuk membalaskannya. Li Suejiao yang mendengar ucapan Li Tianming pun mengolok-olok Li Tianming. Li Suejiao berkata bahwa Li Tianming tidak akan bisa bangkit kembali karena monster pendampingnya saja sudah mati, dan kalau memang bisa bangkit kembali maka babi juga akan bisa memanjat pohon, ungkap Li Suejiao. Li Tianming yang mendapat hinaan itu pun berkata dengan kesal kepada Li Suejiao dan menyuruh Li Suejiao untuk memilih salah satu dari 3 pohon yang berada di halaman rumah tersebut. Li Suejiao yang mengetahui maksud dari ucapan Li Tianming berkata untuk tidak bilang bahwa dirinya yang menggertak Li Tianming. Kemudian Li Suejiao mengeluarkan monster pendampingnya. Setelah mengeluarkan monster pendampingnya, Li Suejiao berkata bahwa dirinya tidak akan ikut-ikutan dan hanya akan membiarkan monster pendampingnya saja yang membuat Li Tianming merasakan serunya terbakar api yang menyala-nyala. Li Tianming berkata bahwa siapa yang bilang kalau dirinya tidak punya monster pendamping. Setelah itu, Li Tianming mengeluarkan monster barunya yang bernama Phoenix Api Penyucian Abadi. Ketika Li Suejiao melihat monster pendamping baru milik Li Tianming, Li Suejiao dan ibunya tertawa terbahak-bahak karena ukuran dari tubuh monster baru milik Li Tianming begitu mungil. Monster pendamping milik Li Tianming yang baru saja keluar dan melihat monster milik Li Suejiao berkata bahwa dirinya bisa saja membuat hamil monster milik Li Suejiao kapan saja.
Li Tianming yang melihat tingkah laku monsternya tersebut hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah itu pertempuran pun dimulai. Li Suejiao menyuruh monster pendampingnya untuk menyerang monster milik Li Tianming. Begitu juga dengan Li Tianming. Saat monster mereka saling bertarung, Li Suejiao mencoba untuk menyerang Li Tianming. Padahal Li Suejiao berkata tidak akan ikut-ikutan untuk menyerang. Tapi Li Suejiao malah menggunakan jurus jejak api dan menyerang Li Tianming. Ketika serangan itu mengenai Li Tianming sama sekali tidak terluka. Li Suejiao yang melihat Li Tianming tidak terluka sama sekali tentunya merasa terkejut. Dan sekarang Li Tianming membalas serangan tersebut, tetapi Li Tianming tidak menggunakan satu jurus apapun, karena tujuan Li Tianming hanya membuat Li Suejiao memanjat pohon. Lalu Li Tianming menampar Li Suejiao hingga terbang dan menyangkut di atas pohon. Sekarang kita fokus terhadap pertarungan antara monster pendamping milik Li Tianming dan Li Suejiao. Di sini monster pendampingnya Li Tianming terus memukuli monster pendampingnya Li Suejiao dan membuat monster pendamping Li Suejiao kalah. Saat monster milik Li Suejiao kalah dan terkapar, monster pendamping milik Li Tianming mencoba untuk melihat jenis kelamin monster pendamping milik Li Suejiao. Ketika monster pendamping milik Li Tianming tahu kalau jenis kelamin monster pendamping milik Li Suejiao adalah jantan dan bukannya betina, monster pendamping milik Li Tianming kesal karena merasa tertipu oleh penampilan monster Li Suejiao yang cantik, hingga membuat monster pendamping Li Tianming ingin mengebiri monster bencong milik Li Suejiao. Nyonya Huang yang melihat putrinya terluka karena serangan Li Tianming pun merasa kesal dan berteriak kepada Li Tianming. Kalau Li Tianming bukanlah pangeran, beraninya Li Tianming memukul putrinya, ungkap Nyonya Huang. Li Tianming pun memukul pohon yang berada tepat di belakang Nyonya Huang hingga membuat pohon tersebut tumbang. Li Tianming berkata karena dirinya bukan seorang pangeran lagi di keluarga ini, jadi dirinya tidak usah peduli lagi dengan nama baik keluarganya dan bebas membunuh orang. Dan jika Nyonya Huang berani menentang Li Tianming lagi, maka akibatnya bisa fatal, ungkap Li Tianming. Setelah itu Nyonya Huang dan putrinya pun pergi, tetapi sesaat sebelum Nyonya Huang melewati gerbang, Nyonya Huang berkata Li Tianming pasti ingin tahu kenapa ayahnya membuang Li Tianming di saat penting begini dan menceraikan ibunya. Lalu Li Tianming dengan wajahnya yang datar menyuruh Nyonya Huang untuk memberitahuannya. Nyonya Huang berkata bahwa ayahnya Li Tianming akan menikahi seorang wanita dan akan menjadikan dia permaisurinya. Dan untuk namanya adalah Liu Xingqing, usianya juga baru 20 tahun dan tak beda jauh dengan umurnya Li Tianming. Liu Xingqing adalah seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya, dan yang paling penting adalah Liu Xingqing berasal dari keluarga Leman. Karena 3 tahun yang lalu Li Tianming membuat masalah dengan keluarga Leman, dan ayahnya Li Tianming menggunakan Liu Xingqing agar bisa naik pangkat, maka sudah seharusnya ayahnya Li Tianming memutuskan hubungannya dengan Li Tianming. Li Tianming yang mengetahui kalau Liu Xingqing berasal dari keluarga Leman pun merasa kesal dan amarahnya menggebu-gebu. Karena Lin Xiaoting dari keluarga Leman dulu membunuh hewan monster pendampingnya yang bernama Jinyu, dan bahkan sekarang malah menyusahkan ibunya. Li Tianming pun membuat sumpah lagi di mana dirinya akan memusnahkan seluruh keluarga Leman selamanya. Setelah itu Nyonya Huang memberitahukan hari pesta pernikahan ayahnya, kalau pernikahan tersebut akan digelar 10 hari lagi. Singkat cerita, ibunya Li Tianming dan Li Tianming pergi dengan membawa mutiara-mutiara yang diberikan oleh Nyonya Huang. Setelah itu monster pendamping milik Li Tianming berkata bahwa dirinya lapar dan ingin memakan mutiara yang barusan Li Tianming ambil. Li Tianming menjawab mana mungkin dirinya akan membiarkan monster kecilnya itu memakan mutiara tersebut. Monster kecilnya tersebut berkata dengan memakan mutiara tersebut, maka mereka berdua dapat membuka cakra lagi setelahnya. Li Tianming yang mendengar hal itu pun langsung memberikan mutiara tersebut kepada monster pendampingnya untuk dimakan. Malam pun tiba ketika berada di ruang rekreasi. Monster kecil milik Li Tianming banyak sekali memakan mutiara yang memiliki aura api dan tersisa sedikit mutiara lagi. Monster kecil tersebut sudah tidak dapat memakan lebih banyak mutiara-mutiara lagi dan menyuruh Li Tianming untuk memakan mutiara tersebut. Awalnya Li Tianming menolak untuk memakan mutiara tersebut, tapi karena setelah cakra milik Li Tianming disatukan dengan cakra monster pendampingnya, maka tubuh Li Tianming akan memiliki kekuatan api suci abadi juga. Maka dari itu Li Tianming juga akan kebal terhadap efek api apapun. Jika Li Tianming memakan mutiara tersebut dan menyerap energinya, Li Tianming dapat membuat kekuatannya meningkat. Pada akhirnya Li Tianming menyetujui untuk memakan mutiara tersebut. Li Tianming langsung memakan mutiara tersebut dan menyerapnya. Dan Li Tianming berhasil menembus cakra keempat. Kemudian Li Tianming pun tertidur karena kelelahan. Saat Li Tianming tertidur, Li Tianming di dunia mimpinya melihat sebuah mata yang mengajak Li Tianming berbicara.
Li Tianming yang melihat mata tersebut bertanya siapa sebenarnya mata tersebut dan mau apa mata tersebut dengan dirinya. Dan tanpa banyak bicara, mata tersebut memotong lengan milik Li Tianming. Li Tianming yang melihat tangannya dipotong tersebut pun berteriak dan bangun dari tidurnya. Ketika Li Tianming tersadar, tangan kiri milik Li Tianming yang baru saja dipotong berubah menjadi tangan monster berwarna hitam yang menghancurkan Phoenix.